Gerakan seperti fight atau bertempur. Nah, ya, tandanya kita menang dari pertempuran. Kalau main game itu senang banget kan pertempuran ya, coba-coba ya. Nah, ini kita juga mau mempraktekkan menang dari pertempuran. Oke? Jadi kita sama sendiri itu tonjok-tonjok gitu ya. Ya, siap? Ya.
Gak boleh minum dulu. Kayaknya ngos-ngosan ya. Isi juga. Oke. Siap. Kita selanjutnya mau menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita dengarkan ujian lagu Roh Kudus yang manisnya. Pakai sebentar adik-adik. Sungguh-sungguh menghayati lagu ini supaya apa yang di dalam lagu ini bisa tercermin dalam hidup kita, ya. Sudah, yang mau ngobrol stop dulu ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita sungguh-sungguh kita mengangkutkan hati kita pada Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan menjadi kepada Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tuhan, inilah kami, Tuhan kami, anak-anak-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh janji kalian pada Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, Ku mau mendengar dan melakukannya
kita doa lagi ya. Ini waktunya loh kita kalau retreat gini, waktu banyak berdoa, pakai banyak berdoa sepanjang retreat. Sampai besok kan malam sebelum bobo, sebelum tidur nanti, yuk adik-adik juga harus, teman-teman semuanya punya waktu khusus untuk satu sama Tuhan. Amin. Kita doa sebentar ya. Tuhan, menguraikan firman-Mu di sesi yang kedua. Biar hamba-Mu berbicara dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap anak-anak. Roh Kudus, bantu hamba-Mu untuk menyampaikan dan memperkenalkan-Mu kepada setiap anak-anak malam hari ini. Tuhan, urapi kami di tempat ini. Kami minta perawatan Roh Kudus bekerja dan setiap hati ke hati. Kami boleh dijamah, kami boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau teman-teman lihat 2 Korintus 5 ayat 17, tema retreat kita. Yuk kita baca bareng-bareng. 3, 2. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kakak pastikan dulu deh, semua kita yang hadir malam hari ini sudah terima Tuhan Yesus belum? Yang sudah terima boleh lambaikan tangannya. Yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, yang lain belum ya? Ada yang belum terima? Orang rata-rata sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau mengalami ciptaan baru, langkah yang pertama adalah kita harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan hidup kita. Kalau kita mau mengalami yang namanya ciptaan baru, kita harus hidup di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kayak dulu orang yang dulu mungkin lebih jahat dari kalian. Kalian belum ada yang merokok kan? Kayak SD kelas 6 sudah merokok. Begitu jauh sekali dari apa yang diinginkan Tuhan. Tapi ketika karena teman kayak tadi, yang kayak diceritakan di sesi yang pertama, dari situ kayak mulai berubah dan bertobat. Kalau nggak berubah, kalau nggak bertobat, itu susah. Benar. Kayak pernah kayak gini, malam-malam, subuh-subuh jam 4. Karena di belakang rumahnya kayak itu banyak pohon mangga. Pohon mangga dan waktu itu lagi musim-musimnya. Sama ada cuaca, ada anginnya gitu, angin kencang. Jadi kalau ada angin kencang datang, banyak sekali buah pohon mangga yang berjatuh. Siapa yang duluan pendapat? Siapa yang duluan bangun pagi-pagi, dia dapat banyak buah mangga itu. Kebetulan buah mangga itu punyanya orang lain, tetapi yang punya bilang kalau yang jatuh boleh dibawa. Tapi kalau ada yang di atas, enggak boleh. Maka sekali-sekali dia enggak ada orangnya ini. Jangan diikuti ya, jangan diikuti. Pagi-pagi, karena saking senangnya, besok pagi dapat banyak ini. Dapat banyak buah mangga yang jatuh. Kayak bangun awal-awal jam 4 pagi. Kalau di tempatnya kayak ini jauh, kayak orang Manado, jauh itu pulau teratas di Indonesia, dekat sama Filipina. Pagi-pagi kali bangun jam 4. Terus karena ingin cari buah mangga yang jatuh, karena gelap, nggak kelihatan. Namanya juga di desa. Di desa kan listriknya nggak seperti kota yang banyak lampunya. Kalau kalian keluar nih mau jalan-jalan ke Salatiga itu lampunya banyak. Ya kan, karena kota. Kalau desa gitu kadang mati lampu, kadang gelap, lampunya sedikit remang-remang. Jadi di belakang rumahnya Kelki karena ada kebun dan ada pohon mangga itu yang mulai cari pagi-pagi itu, karena nggak kelihatan banyak rumputnya juga. Ini dapat, besar, yes. Terus cari lagi, terus ketemu satu kok. Pas dapat terus, ini belum matang, ini lebih banget. Ternyata, ada kotoran.
busuk baunya kan beda sama apa tadi? Beda jauh mah. Kenapa bisa kayak bidawat? Karena gelap. Di tempat yang gelap kita nggak bisa bedakan mana warna biru, mana warna merah. Di tempat gelap kita tidak bisa membedakan mana hijau, mana kuning. Orang kalau selalu hidup di ciptaan yang lama, bukan ciptaan yang baru, akan sulit membedakan mana yang baik, mana yang menurut kehendak Allah, dan mana yang enggak. Bisa jadi kayak gitu. Karena apa? Gelap, susah membedakan warna. Bayangkan mati lampu, kita cari sandal, yang dapat bukan sandal tapi sepatu. Wah, sepatu ternyata bukan sandal. Padahal kita mencari sepatu. Di tempat gelap seperti itu, susah membedakan. Kalau kita selalu hidup di dalam ciptaan yang lama, bukan yang ciptaan yang baru, kita gak akan peka dengan suara Roh Kudus. Akan sulit membedakan mana kehendak Allah, mana yang benar, mana yang enggak. Makanya Tuhan mau kita itu selalu ada di dalam ciptaan yang baru. Lihat di dalam kitab Filipi 1 ayat 21 teman-teman. Kalau teman-teman baca, ini perkataan orang yang tadi sudah dikembangkan Tuhan, namanya Paulus. Ya, kita baca sama-sama. Filipi 1 ayat 21. Ini perkataan orang yang tadinya begitu jahat, tapi ketika dia mengalami ciptaan baru, dia mengalami perubahan hidup. Dulunya dia lawan seteru dengan Allah, tiba-tiba dia berubah menjadi kawan sekerja dengan Tuhan. Wow, inilah Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Dia bilang gini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kita mau hidup bagi Kristus, Paulus sampai bilang mati pun jadi keuntungan. Emang ada keuntungan apa kalau orang meninggal? Paling tidak sedih, nangis, benar gak? Mau gak kehilangan orang yang kita cintai? Gak ada yang mau. Tapi Paulus ngomong mati pun itu keuntungan loh. Kok bisa ya? Emang orang meninggal untungnya apa? Tapi ini ayat Paulus bilang mati itu jadi keuntungan loh. Kenapa? Karena ternyata menurut Paulus hidup yang memberi buah itu jauh lebih berguna loh teman-teman. Hidup yang mau berubah, hidup yang mau sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, itu yang diinginkan Tuhan. Makanya Paulus bilang hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kita ini ciptaan yang baru kalau ada di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup kita akan semakin berharga. Siapa yang merasa hidupnya berharga, angkat tangan. Siapa yang merasa hidupnya berharga, angkat tangan. Oke, ini kakak Helki ambil dulu tasnya Kak Helki. Bentar. Di dalamnya tasnya Kak Helki banyak duitnya. Nah, di dalamnya ada. Oke, hidup kita berharga. Tapi recehan semua nih. Contoh ini. Ini nilai berapa ini? Di antara teman-teman nih, kalau lihat uang 20.000 itu gimana? Kalau pingin, kalau mau dikasih, seneng nggak? Seneng nggak? Kalau 20.000 ini bisa dapat apa? Hah? Top up apa ini? Top up pulsa atau top up apa ini? Kayaknya sampai nggak ngerti top up. Hebatnya anak-anak ini. Kalau lihat uang 20.000 ini, kenapa uang ini kalian pingin gitu? Senang kalau punya uang 20.000. Karena apa? Karena punya nilainya. Bisa ditukar, bisa dibeliin apa aja. Bener nggak? Kalau seandainya ini 20.000, kalian dilipat gini, terus kalian dilipat lagi, kira-kira masih ada yang mau nggak? Sudah dilipat loh. Tiba-tiba kaki lempar. Kira-kira mau rebutan ambil nggak? Kok bisa? Mulai. Oke deh. Tak tambah. Lipat lagi. Saya beli.
ikutan semua. Kok masih ada yang malu? Kenapa? Masih ada warung yang terima gak uang udah kayak gini? Masih. Warungnya siapa? Warungnya Papa? Masih. Kalau misalnya seperti ini, nanti sobek. Sobek kecil aja ya. Sobek kecil aja. Hah? Ada yang mau nggak? Kalau kamu coba maju. Ayo, katanya mau, maju. Ayo, kalau sudah diginiin, kamu masih mau? Ini lihat orang lebih cinta Tuhan daripada uang ini. Dia bilang enggak. Beneran nggak mau kalau udah diginiin? Oke, silakan dulu. Coba kamu yang pakai jaket. Kamu mau nggak? Udah diginiin? Nggak mau kan? Aku orang kaya. Uang itu mau apa kak? Jajanku 1 juta sehari dulu ya. Mau nggak? Nggak mau juga. Luar biasa. Cinta Tuhan ini anak-anak GBI apa ya kak ya? Anggap ini luar biasa nilai-nilainya. Sayang sekali merahnya enggak ada. Enggak ada yang mau memang, beneran ya? Enggak ada ya? Beneran ya? Kamu enggak mau? Enggak mau? Udah datang, udah dibilang sama teman-teman. Kamu mau? Kamu yang maju ke depan. Nih, yang maju ke depan. Beneran kamu mau? Kalau kayak gini masih mau? Kalau tak injak masih mau? Ambil aja berarti kalau mau. Dia dapat 20.000. Tuhan Yesus itu kita berusaha kayak seperti apa? Kita ini berharga banget di hadapan Tuhan. Kasih masukin Mas. Berharga banget, saking kita ini berharga, istimewa. Tuhan cari kita, Tuhan datang, bahkan dia mati di kayu salib untuk apa? Menyelamatkan kita yang berdosa, yang terhilang ini. Kenapa? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Saking berharganya, bahkan sampai di kayu salib, tangannya yang berlubang paku, bahkan kakinya juga ini dipaku demi untuk menyelamatkan kita. Sudah nih, Tuhan sudah selamatkan kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, namanya dicatat di dalam kitab kehidupan. Jadi waktu kita bilang aku percaya Tuhan Yesus, berarti detik pada waktu itu nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Nih, Tuhan sudah naik ke sorga. Apakah Tuhan tetap biarkan kita? Hari ini kakak mengajarkan kalian tentang yang namanya Roh Kudus. Tahu nggak teman-teman? Kita nggak bisa berubah tanpa bantuan Roh Kudus. Bisa katakan kanan kirinya, bisa tanya, kamu bisa berubah nggak? Hari ini mungkin iya, karena retreat, jadi masih berapi-api dulu, masih sungguh-sungguh. Tapi coba selesai dari di sini. Pulang ke rumah, besok lihat apakah manusia lamanya keluar lagi apa enggak? Apakah manusia lamanya keluar? Kalau datang di sini sopan sekali. Haleluya, Kak, puji Tuhan. Pas di rumah, haleluya. Jadi berubah. Padahal sebenarnya kita ini adalah ciptaan yang baru. Kalau sudah sudah jadi ciptaan yang baru, kita harus menanggalkan yang lama-lama, termasuk karakter yang lama yang nyakiti hati Tuhan. Tetapi ingat teman-teman, kakak mau panjang-panjang di sesi yang kedua ini. Selesai ini kita mau doa sama-sama. Kita nggak bisa berubah
nggak bisa bertobat sungguh-sungguh tanpa kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itu mana sih, Kak? Apakah teman-teman pernah lihat Roh Kudus? Nggak pernah? Apakah teman-teman percaya Roh Kudus itu ada? Teman-teman bisa bernafas karena udara. Apakah teman-teman bisa lihat udara? Sebentar, kayak diperhatikan udaranya. Mana udaranya? Enggak kelihatan, tapi dia itu ada aktif. Roh Kudus pun gitu. Dia aktif bekerja sampai hari ini. Jadi Roh Kudus itu aktif bekerja sampai hari ini di hatimu. Perhatikan, kalau hatimu mulai salah, berarti ada satu titik di mana Roh Kudus akan ingatkan kamu. Contoh kayak sementara retreat gini sih, pingin ribut aja, pingin ganggu teman. Tapi kalau dia punya Roh Kudus, dia pasti tahu ini salah ya. Aku kok gini ya, gangguin teman. Itu Roh Kudus gak kelihatan tapi bekerja. Tapi banyak kita yang suka memadamkan Roh Kudus dan cuek dengan Roh Kudus. Padahal yang bikin kita berubah bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus. Bukan karena kita, aku mau berubah, Kak. Enggak bisa berubah kalau gak punya Roh Kudus. Mana Roh Kudusnya, Kak? Mana? Kalau kita ingin dipakai Tuhan lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi suatu hari nanti, izinkan Roh Kudus itu hadir di hidup kita. Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi Roh Kudus itu dia bekerja sangat aktif ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kalian kan pernah dengar ceritanya ya, Pentakosta? Pernah dengar cerita Pentakosta? Di mana ada murid-murid Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi waktu Yesus ada di muka bumi, lihat, sepertinya Roh Kudus itu belum bekerja dengan begitu aktif dan luar biasanya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau seorang penolong. Seorang penolong itu yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi banyak teman-teman dan kita semua yang cuek dan mengabaikannya. Dan sengaja kita memadamkan dia. Roh Kudus bisa undur dari hidup kita nggak? Bisa. Makanya kenapa ada orang jahat terus nggak pernah berubah? Roh Kudus sudah undur sama dia. Udah keras hatinya. Hati-hati kalau Roh Kudus itu undur. Makanya Daud pernah bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya Roh Kudus jangan pergi daripadaku. Karena kalau kau nggak ada dalam hidupku, aku nggak berubah. Aku pasti nggak bisa berubah dan nggak mungkin berubah. Yang bisa bikin kita berubah adalah karya Roh Kudus. Pertanyaannya, kalian punya Roh Kudus apa enggak? Punya kok, mulutnya kotor. Punya kok, orang tuanya bilang, main gamenya berhenti, udah jam berapa ini? Iya, Mak. Tutup pintu, selimutan, buka HP. Itu salah satu cara memadamkan Roh Kudus, membuat Roh Kudus berduka hatinya. Roh Kudus itu sopan loh teman-teman. Kalau kita undang dia itu bisa datang di hati kita dan jamah kita. Makanya orang itu kok bisa berubah. Aku mau mengampuni Papa, aku mau mengampuni Mama. Meskipun Mama jerit sekali, tiap hari itu ada 20.000 kata yang tak dengar dari mulut Mama. Tetapi aku mau tetap mengasihi Mama, mencintai Mama. I love you Mama. Roh Kudus yang bekerja, bukan karena kita. Mama, aku mengampuni Mama. Kalau Mama 20.000 kata, Papa gak ada kata-kata sama aku. Nilai itu bagus, gak ada pujian. Tapi Roh Kudus bantu aku untuk tetap mengasihi Papa. Kita berubah. Oh, kita tetap menyayangi Papa. Itu karena Roh Kudus, bukan karena kita. Makanya kalau itu hadiah yang Tuhan kasih, yang hadiah terbesar, yang teristimewa, bukan kado apa, tapi Roh Kudus hari ini. Kalau kalian lihat Roh Kudus nggak ada, mungkin nggak bisa lihat dengan mata, tapi dia bekerja dengan sangat luar biasanya. Ada Roh Kudus yang bisa mengerjakan kesembuhan. Kayak istrinya Kayati yang mau operasi nggak jadi, terjadi kesembuhan, itu karya Roh Kudus. Nggak bisa bayar uang rumah sakit, tapi karena Roh Kudus yang bantu, nggak semua itu selesai.
Gak akan pernah mungkin berubah. Mungkin cuma di mulutnya toh, Pak Pendeta, Kak, aku mau begini Kak, berubah gak ini lagi. Cuma di mulut toh. Besoknya lagi kambuh lagi. Waduh, dia kan datang yang retreat kemarin ya. Oh iya, datang di Soka, tapi kok kayak gini ya? Kok bisa begitu? Dia nggak izinkan Roh Kudus itu terus bekerja di dalam hidupnya. Dia suka padamkan Roh Kudus itu. Sudah diingatin, jangan gini loh. Tapi dia nggak mau dengar. Lama-kelamaan Roh Kudus itu dia mundur pelan-pelan dari kita. Tapi dia tetap mengasihi kita undang lagi, dia itu datang. Kalau kita dukakannya, dia itu nggak bisa pergi. Dia itu sopan. Dia itu pribadi, makanya Allah pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu Allah yang sopan. Kalau kita dukakan dia dan aku nggak mau, dia itu sedih hatinya, luka hatinya. Jadi teman-teman, sia-sia kita kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa berubah. Kenapa KHLG bisa berubah? KHLG bertobat tahun 2004. Melayani sudah mau 17 tahun. KHLG tidak pernah lihat Tuhan meninggalkan KHLG. Walaupun banyak kali KHLG ingin tinggalkan Tuhan. Karena inilah, karena itulah. Tapi lihat, waktu KHLG mau gagal, tiba-tiba KHLG lari ke Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus bantu aku. Ampuni aku Roh Kudus, aku mau berubah. Tiba-tiba KHLG tetap lagi ada di dalam jalurnya Tuhan. Gitu terus. Makanya KHLG gak bisa habis pikir kok bisa sampai ke Salatiga. Padahal KHLG orang Manado yang jauh, yang naik pesawat dari Surabaya 3,5 sampai 4 jam di udara, lama sekali baru. Pengen cepat-cepat nyampe. Sejam aja udah gelisah. Apalagi kalau pesawatnya goyang-goyang, aduh tambah gelisah. Gak pernah KHLG nyadar tahu tiba-tiba kok bisa sampai di sini. Itu karena KHLG mau dengar sama dia, mau mana. Kalau ditegur, sebenarnya sih yang salah siapa dong? Yang salah kan dia. Kenapa aku yang harus mengalah? Roh Kudus bilang, kamu harus mengampuni. Di hati itu loh, muncul gitu loh tiba-tiba. Oh iya, harus mengampuni. Aku harus mengampuni. Tapi ada tapinya. Karena kita ada tapinya. Tapi yang salah kan dia. Kenapa selalu aku yang disalahkan, Ma? Kenapa bukan adek? Mama selalu adek terus. Aku kapan? Kalau ada terus bisa bicara di dalam hatimu, sabar. Itu yang harus kerjakan. Makanya ada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Itu semua yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Jangan ditunda kalau Roh Kudus yang ngomong. Kamu harus mengampuni. Itu kita pasti ngerti kok. Kalau ada teman yang bikin salah sama kita, yang nyakiti kita, kadang-kadang kan kita bilang dia yang nyakiti kok, bukan aku. Seharusnya dia yang minta maaf. Kenapa aku harus yang minta maaf? Kadang-kadang kan kita gitu, egonya kita itu muncul. Roh Kudusnya datang. Kamu harus mengampuni meskipun kamu bukan kamu yang buat itu, bukan kamu yang salah, tapi kamu harus mengampuni. Baru waktu kita bilang sama Tuhan, iya aku mau. Kita lama-lama tambah levelnya, tambah rapi, tambah rapi. Tuhan, makanya pelayanan kita akan berbeda, hidup kita akan berbeda. Terus dia penyertaan Tuhan itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Tapi jangan seperti Saul, selalu mendukakan Roh Kudus cuma gara-gara bilang, Daud itu membunuh berlaksa-laksa, kamu beribu-ribu, langsung sakit hati. Emang sakit hati kok bisa gitu? Saul merasa Daud menyayangi dia. Orang-orang lagi berbondong-bondong ngomongin gini, wih Daud itu hebat ya, bisa mengalahkan musuh Israel itu banyak. Tapi Saul itu cuma beribu-ribu loh, Daud itu berlaksa-laksa. Waktu Saul dengar, hatinya langsung gak enak. Mengajar, kok dia, aku ini pemimpinnya, raja ini nomor 1. Roh Kudus pasti ada itu ngomong, kamu jangan gitu, bangga kalau punya anak
melakukan perkara lebih besar daripada kamu. Enggak, aku yang lebih hebat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Hatinya mulai dikuasai oleh sesuatu yang sia-sia. Sampai suatu hari dia pernah punya rencana untuk membunuh Daud. Habis dia. Karena apa? Iri hati. Iri hati doang, cuma ngomong omongan orang. Dia sampai sakit hati gitu loh. Kadang-kadang kan kita gitu. Cuma omongan orang kita yang bikin kita sampai pusing pada kita jadi sakit. Aduh. Akhirnya kita mulai status di WA dulu. Pelayan Tuhan kok begitu, katanya kakak Eagle, kakak rohani, katanya begini. Dia nggak sebutin nama sih, tapi dia mulai digiring sama perkara sia-sia. Itu iblis ambil bagian. Terus lama-lama hatimu jadi rusak. Jadi gampang tersinggung. Cuma gara-gara kucing sakit hati. Bisa. Cuma gara-gara suara kucing tuh meow meow. Bisa marah. Roh Kudus bekerja itu setiap saat. Makanya harus peka. Peka itu gimana ya Kak? Sensitif itu gimana ya Kak? Merasa gimana ya? Itu yang pasti kita tahu kok. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita buat salah atau melanggar sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita pertama hati kita nggak damai sejahtera dulu. Kok aku ngomong gini sama mama ya? Kayaknya kok tadi kata-kataku salah. Roh Kudus ingatkan, minta maaf sekarang. Minta maaf sekarang. Besok aja. Udah. Minta maaf. Roh Kudus ingatin itu terus loh. Minta maaf. Kita gak mau. Lama-kelamaan kita gak akan peka lagi. Jarang. Makanya akan jarang. Zaman dulu ada di zaman hakim-hakim. Jarang penglihatan. Jarang suara Tuhan. Itu di kitab hakim-hakim. Tuhan kirimkan hakim-hakim. Sudah gak ada lagi yang dengar. Udah jarang suara Tuhan. Kenapa? Mengabaikan suara Roh Kudus. Mengabaikan suara Tuhan. Gak perlu dinasihati, tapi Roh Kudus itu penasihat ajaib buat kalian. Amin. Amin. Kita itu punya penasihat ajaib yang gak kelihatan, tapi bekerja aktif sampai hari ini buat kita. Yaitu yang namanya Roh Kudus. Jadi kalau kita mau berubah, gak akan pernah mungkin berubah tanpa bantuan Roh Kudus. Makanya di hari Pentakosta, murid-murid Yesus itu menanti-nantikan waktu Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus bilang gini, tetap tinggal di Yerusalem, karena suatu hari sebentar lagi aku akan mengirimkan seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Lihat Petrus itu yang gak bisa ngomong, yang penyangkal Tuhan itu loh, yang dia bilang kalau guru mau mati, aku juga ingin mati. Yang berkokok udah nyangkal Tuhan. Cuma di mulut toh. Tapi ketika Petrus terima Roh Kudus, dia berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Bahkan dia itu mati. Tahu nggak cara Petrus meninggal? Tahu ternyata. Lihat orang-orang biasa seperti Petrus, seperti Yakobus, Andreas dan lain-lain, sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Roh Kudus itu mereka dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, mereka cuma orang-orang yang biasa. Ya iya, murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu belum banyak melakukan mujizat. Walaupun mereka juga pernah melakukan mujizat. Tetapi ketika mereka terima Roh Kudus, yang terjadi apa? Petrus menyembuhkan orang sakit. Paulus sapu tangannya bisa membangkitkan orang mati. Hebat sekali. Bisa ada kuasa-kuasa supranatural, kuasa-kuasa ajaib yang terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu nyata. Roh Kudus itu nyata loh. Hadir. Yang bekerja, yang sibuk sampai hari-hari ini buat kita berubah, buat kita mengampuni, buat kita mengasihi, itu pekerjaannya Roh Kudus.
dia bekerja aktif, tapi kadang-kadang kita cuek dan tidak membangun hubungan dengan dia. Kita yang sering melukai dia setiap hari dengan omongan kita, dengan kata-kata kita, dengan segala sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi dia itu karena dia itu sayang banget sama kita, dia tidak akan pernah mungkin tinggalkan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah mungkin tinggalkan kita. Jadi hari-hari ini ayo teman-teman sekalian, bangun hubungan sama Tuhan, sama Roh Kudus. Kakak berubah juga karena Roh Kudus yang bekerja. Kalau kalian yang anak-anak, yang teman-teman SMP hari-hari ini, yang SMP angkat tangan, kelihatannya masa hidup kalian, waktu kalian itu seneng banget, itu happy ya. Selama kakak SMP jarang happy. Kenapa kak jarang happy? Di sekolah ketemu teman yang sakit, di rumah ketemu orang sakit. Siapa orang sakit? Kak Helgi punya 6 bersaudara. 6 bersaudara kan banyak ya. Satu grup bola voli. 6 Kak Helgi anak yang terakhir. Tapi anak yang terakhir mengubahkan 5 bersaudara. Di sekolah ketemu orang sakit, di rumah ketemu orang sakit. Kalau di sekolah orang sakit, dia kanker. Tapi kalau di rumah orang sakit lain daripada yang lain. Sakit apakah? Gila. Pernah lihat orang gila di jalan? Pernah lihat kan? Pernah garain gitu? Orang gila? Gak pernah ya? Jangan sekali-sekali dan jangan dicoba. Ketemu orang sakit di sekolah, di rumah orang sakit. Kakaknya Kak Helmi yang cewek, ada 4 cewek. Terus yang salah satunya itu sakit. Dia itu sakit lain, gak bisa diobati dengan obat-obat kayak ya obat-obat gitu. Ketika dia kerja di tempat orang, pulang dia mulai jadi orang yang aneh. Malam-malam nih jam 12 bisa ketawa sendiri. Mengerikan sekali. Awal-awal Kak tidak curiga sama saudara-saudara yang lain. Tapi lama-kelamaan tambah aneh. Dia bisa diam sendiri. Ini bukan hantu ya. Dia bisa diam sendiri, bisa marah-marah sendiri, dan semua barang-barang di rumah hancur karena dia. Mulai dari televisi, mulai dari tape recorder yang dulu ada, terus lemari, kaca-kacanya pecah. Pada akhirnya kita mulai mengganti barang-barang yang gak mudah pecah. Kalau beli piring, belilah piring yang kaleng. Jangan piring yang kaca. Karena kalau sekali dia lempar, selamat kita. Karena suatu hari waktu kayak dimakan, dia kambuh, dia lemparkan piringnya, piring terbang, kena di kepala kayak di jidat. Kayak dia bisa lihat bintang-bintang di langit. Oh banyak sekali. Oh ada bintang. Kakak pikir Natal, malam kudus sunyi, pingsan kakak roboh. Mungkin kalian ketawa lucu, tapi kayak menangis menderita. Bagaimana caranya? Apakah Roh Kudus bisa tolong? Pulang sekolah udah ketemu sama teman, sudah dikasih firman, untuk ketemu sama yang itu, yang apa tadi? Yang teman tadi. Jadi suatu saat kalau kayak meninggal, kapan ketemu dia tadi? Yang kayak dicari pertama dia. Karena dia yang menyelamatkan hidup kayak pulang ke rumah, orang sakit. Tapi kalau sakit di sekolah ini beda dengan sakit yang di rumah ini. Aduh, begitu menderitanya, nggak bisa tenang. Akhirnya kakaknya Kak kan bekerja, mereka pergi keluar kota. Tinggal sendiri Kak dengan kakaknya kayak dia gila itu. Mama papa kerja, tiap hari pulang sekolah kerjanya hanya itu, menjaga dan pastikan makanan itu ada. Suatu hari pernah dibawa ke rumah sakit jiwa, nggak sembuh. Pas keluar dari rumah sakit jiwa, harap-harap sembuh, ternyata tambah ilmunya, tambah sakti. Wah, pulang dari rumah sakit, kalau lihat sapu kayak nenek sihir. Nggak mungkin. Tiba-tiba dia itu seperti jadi orang yang aneh. Dan ini sesuatu yang nyata karena kayak dia lihat dengan kepala mata kayak sendiri. Tiba-tiba apa yang di depan dia bisa hidup.
Kalau nahan orang yang sakit itu, dia itu punya kekuatan gede banget. Makanya kayak pikir, iya benar, waktu Tuhan Yesus pelayanan, tiba-tiba turun dari perahu, ketemu sama orang gila, legion. Kalian pernah dengar cerita kan? Dia ambil batu, ya benar. Dan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Tiba-tiba dia bilang, kalau kau anak Allah, ampunilah aku, suruhlah aku masuk ke dalam babi-babi itu, ya kan? Banyak sekali babi-babi waktu itu. Roh jahat itu keluar. Kakaknya kayak dipenuhi dengan roh jahat itu banyak. Dan susah disembuhkan dengan metode dokter atau rumah sakit. Mau bawa ke rumah sakit apapun, jiwa udah berkali-kali gak sembuh-sembuh. Habiskan waktu kakak pulang sekolah hanya seperti itu. Kalau kalian pulang sekolah main, senang, internetan men sampai malam, wifi-an. Tapi kalau kayak dia apa? Pulang masih ngikuti kayak dari kakaknya kayak di jalan keliling-keliling. Karena orang gila kan suka jalan-jalan. Tapi orang yang suka jalan-jalan bukan berarti orang. Nah kan dia suka jalan-jalan gitu kemana-mana. Kadang lihat apa sih ini? Kayak petugas kebersihan. Jadi semua sampah karena diambil, dipunguti, dibawa. KLG juga ikut dari belakang. Jadi ada orang pada tetangga lihat, wah sedih banget, kayak ada harapan. Soalnya KLG bilang bersama Tuhan, Tuhan, aku kenal kau sudah berapa tahun, tapi kok seperti ini ya? Sia-sia itu Tuhan. Mana katanya Allah penyembuh? Mana katanya Tuhan bisa tolong? Mana katanya Tuhan bisa bantu? Gak ada. Satu waktu KLG pernah ngomong gitu sama Tuhan. Tapi sebelum-sebelumnya KLG doa. Satu tahun pertama doa, Tuhan sembuhkan Tuhan. Aku percaya sembuh. Gak sembuh. Tahun kedua, Tuhan sembuhkan Tuhan. Gak sembuh. Tahun ketiga, Tuhan sembuhkan. Tahun depan, Tuhan, yes. Tahun kelima, doanya udah hilang. Ada satu level di mana kayak hati itu sama Tuhan udah gak percaya, mulai mendukakan keputusan. Gak terjadi apa-apa, gak terjadi mujizat. Suatu waktu, dia berangkat ke gereja pagi-pagi, sudah dia terima baju. Memang jadi anak Tuhan ya, bukan berarti jalan ikut anak Tuhan bagus-bagus terus. Kadang di tengah jalan yang begini, siapa bilang ikut Tuhan itu happy terus, ternyata enggak juga sih. Tetapi selalu ada penyertaan Tuhan. Kayak mulai bangun hati kembali. Tuhan Roh Kudus, apapun yang terjadi, aku mau tetap mengasihi. Lihat kakak saya, kakaknya kayak dia lagi ketawa gitu, rasanya ingin nangis, ingin peluk. Wah, enggak sembuh. Tapi sini, lama Tuhan. Ya udah. Kayak itu tetap berangkat ke gereja. Tapi sebelum berangkat ke gereja, tahu nggak ke gereja? Baju yang kayak setrika itu diambil sama kakaknya kayak yang satu. Terus disobek sampai. Wah, manusia lama kayak gitu ingin keluar. Yang ciptaan lama itu loh. Wah, tangannya udah mau melayang. Mau pukul. Karena udah terlalu gimana gitu, udah gak kuat. Padahal baru doa loh. Tapi tiba-tiba gak jadi. Roh Kudus di sini. Doakan terus. Wah, ini hebat kan? Roh Kudus itu hebat loh. Keren. Lebih hebat dari apapun. Doakan. Kayak makin berdiri, bajunya dia lempar, kayak diambil, gak marah. Pingin marah, lepas. Kayak lebihkan dulu. Kayak tumpah tangan doa. Dia ketawa sih. Bayangkan coba kalau doain orang lagi. Gimana coba? Tumpah tangan. Yesus Tuhan, tapi dengan air mata. Terus tiba-tiba waktu doa, dia jatuh. Tuhan, rebah. Waktu itu iblisnya nyerah, kalah. Roh-roh jahat di rumah termasuk yang menguasai kakaknya kayak itu keluar. Maksudnya di rumah ini ada kemenangan.
Setan-setan tidak punya hak atas rumah ini. Aku berkatakan pergi. Rumah ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan sudah buktikan bahwa Dia itu Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Apa yang terjadi? Terjadilah kesembuhan di sini. Enggak ada yang tepuk tangan. Roh Kudus tak pernah tinggal diam waktu kalian lagi susah. Dia yang menemani kalian, yang hibur kalian, seperti Bapa sayang anaknya. Mungkin kalian gak lihat rangkulannya, tapi Dia itu ayah. Waktu kalian susah, sharing aja sama Tuhan. Gak usah bilang sama teman, aku digini sama papa, dijewer telinga kanan, telinga kiri, waduh ditepuk, papamu jangan, gak usah. Stop. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kok papa gini Tuhan, tapi aku tetap mengasihi. Roh Kudus bantu aku tetap sayang, bantu aku tetap cinta. Gitu, caranya gitu. Gak usah ngomong sana sini. Apalagi yang udah main Instagraman, waduh, udah mulai kata-kata yang menyakitkan. Jangan ngomong aja, sharing. Dia itu pribadi loh. Kapan saja kalian bisa datang. Kalau zaman perjanjian lama nggak bisa datang, nggak bisa. Orang yang kudus aja yang bisa datang, para imam. Jadi kalau mereka masuk ke bait Allah itu kadang-kadang harus kudus, kakinya diikat, terus dikasih kayak ini. Kalungnya anjing yang ada bunyi kring 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 kring. Jadi kalau masuk di bait Allah gitu kalau sudah nggak bunyi, udah mati, ketahuan ternyata berdosa. Zaman dulu, zaman perjanjian lama, enggak bisa semua orang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi zaman sekarang ini loh, zaman hari ini semuanya kita, siapapun, waktu kita bilang Bapak ya Abah, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bisa mengalami jamaah Tuhan. Kalian perhatikan kisah-kisah di Alkitab. Setelah Roh Kudus itu dijanjikan dan semua orang itu dapat Roh Kudus, lihat yang terjadi, mereka kepenuhan Roh Kudus. Bahkan ada yang mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa lidah, bahasa roh. Dan di sana terjadi sesuatu yang luar biasa yang belum pernah terjadi di Yerusalem. Mereka dilawat Tuhan, bahkan muncul murid-murid yang baru, yang radikal, yang berani memberitakan Injil. Kenapa bisa terjadi? Karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih baik kalian gak punya HP daripada gak punya Roh Kudus. Beneran. Roh Kudus itu gak bisa ditukar dengan apapun. Dia yang nolong kita, yang bimbing kita. Dia yang arahkan kita, yang ngingatin kita, ayo bikin PR. Ayo. Bukan cuma hal-hal yang rohani yang kadang diingatkan oleh Roh Kudus. Kadang sesuatu, ayo bantu mama, kasihan mama, ayo cuci piring. Kadang sesuatu yang mungkin sederhana, sesuatu yang mungkin kayak gak rohani, tapi Roh Kudus bisa kerjakan itu sama kita. Karena itu penolong yang sejati. Itu harus kita aktifkan setiap hari. Jangan sampai kita padam. Mau gak kalian punya Roh Kudus? Kalau kita punya Roh Kudus, lihat banyak perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan di hidup. Bagaimana cara kita bisa punya Roh Kudus? Pertama, miliki hati yang haus dan lapar akan Roh Kudus. Amin. Jadi haus gitu loh. Roh Kudus, aku haus, aku lapar, penuhi aku. Yang pertama, miliki hati yang haus. Dan yang kedua, percaya bahwa kita sudah terima Roh Kudus. Percaya dengan iman. Aku percaya Roh Kudus hari ini ada di dalam hatiku dan bekerja mulai saat ini juga. Dan yang terakhir tentunya jangan abaikan suara Roh Kudus di dalam hidup kita setiap hari. Mau di sekolah, mau di rumah, mau kelihatan maupun gak kelihatan. Karena banyak kala kita gagal waktu orang lain gak lihat kita. Bener gak? Kalau orang lain yang lihat kita, belum tentu kita bisa berbuat sesuatu yang melukai hati Tuhan. Tapi waktu tidak ada orang, itu kadang-kadang gampang, gak ada yang lihat. Biasanya gitu. Tetapi lihat Roh Kudus di tempat manapun, di tempat tersembunyi manapun, Dia itu tetap ada dan tahu. Dan Dia mau menolong kita supaya tetap percaya kepada Dia.
Kita nyanyikan satu lagu. Biar tutup sesi yang kedua. Dalam hari ini, ayo, waktunya kita mau terima Roh Kudus. Enggak perlu lihat kanan dan kirimu. Ayo, kasih sikap yang terbaik. Bayangkan kalau presiden itu datang di rumahmu, pasti kita sopan san. Betul. Nggak mungkin ada yang teriak-teriak, atau nggak mungkin ada yang presiden datang terus kita duduk terus kaki kita diangkat. Enggak. Malam hari ini Roh Kudus mau hadir di tempat ini, dan Dia mau penuhi hati kalian. Mau dah ya? Kita sama-sama dan kita minta Roh Kudus itu. My best friend, Holy Spirit. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sambil pejamkan matamu, taruh tanganmu di dada. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Barang siapa haus, dia akan terima Roh Kudus. Barang siapa lapar, dia akan terima Roh Kudus. Yang haus saja, yang lapar akan Tuhan, taruh tangannya di dada. Bisa ikuti doa kalian. Katakan dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini urusan kalian dengan Tuhan. Mama papa belum tentu tolong kalian sampai sedalam seperti Roh Kudus yang nanti akan tolong kalian. Kalau kalian punya Roh Kudus, lihat, hidup kalian lama-kelamaan akan disempurnakan dan jadi serupa dengan Kristus. Kita nggak bisa jadi serupa dengan Kristus kalau nggak punya Roh Kudus, sia-sia. Tapi kalau dengan Roh Kudus, Dia bisa membakar kita. Biar kita tenang, semuanya tenang. Mulai katakan sama Tuhan, Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, penuhi aku sekarang. Roh Kudus, penuhi aku sekarang. Roh Kudus, aku haus Roh Kudus. Penuhi hatiku sekarang Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi aku sekarang Roh Kudus. Penuhi aku sekarang Roh Kudus. Penuhi aku Roh Kudus. Aku menginginkan Engkau Roh Kudus. Aku haus. Aku lapar Engkau Roh Kudus. Tuhan bekerjakan anak-anak. Waktu kalian didoakan kalian akan terima Roh Kudus malam hari ini ketemu kalian. Dia tidak kelihatan, tapi Dia itu ada. Hamba
di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba undang Roh Kudus hadir malam hari ini. Roh Kudus lawat setiap anak-anak malam hari dan penuhi hati mereka dengan Roh Kudus saat ini juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini, lihat hidupmu akan berbeda. Engkau akan jadi pribadi yang sama, tapi menjadi pribadi yang semakin disempurnakan oleh Tuhan. Hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan lewat keberadaan hidupmu, keluargamu akan diberkati, teman-temanmu akan diberkati, karena ada Roh Kudus yang menuntunmu. Mulai hari ini, ayo bangun hubungan sama Roh Kudus. Baca firman Tuhan, banyak berdoa, banyak penyembahan. Itu yang akan membuat kita semakin intim dan semakin dalam dengan Roh Kudus. Dan jangan abaikan suaranya. Kalau dia tegur kita, cepat berbalik. Jangan lama-lama. Kalau dia ingatkan kita, cepat berlari sama Tuhan. Kalau kita jatuh, cepat berlari dan kejar Tuhan kembali. Roh Kudus yang akan tolong dan terus memurnikan kita dan memampukan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadiah yang terbesar yang kami terima malam hari ini adalah kehadiran Roh Kudus dalam hati kami. Teman-teman, nanti malam saat teduh, doa sama Tuhan, mulai bicara dengan Roh Kudus, mulai bangun hubungan sama Roh Kudus. Ya, kakak percaya hidup kita lama-kelamaan sesuatu yang kotor akan mulai terus dibersihkan sama Tuhan. Yang sampah di hati kita, di pikiran kita, Roh Kudus akan bantu bersihkan. Dan lama-kelamaan kita jadi pribadi yang semakin menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi ciptaan hebat. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai sampai di sini. Dan hamba percaya Roh Kudus tidak pernah selesai. Roh Kudus akan terus bekerja di hati setiap anak-anak di tempat ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pelayanan kakak-kakak di tempat ini Tuhan, dari gereja GBI. Agape biar sungguh-sungguh anugerah Tuhan terus Tuhan kerjakan. Bahkan pergerakan anak di gereja ini akan terus bangkit dan terus mengerjakan sesuatu yang besar, sesuatu yang baru. Bahkan akan lahir anak-anak yang jadi pemimpin, jadi leader-leader yang luar biasa. Meskipun usia mereka masih kecil Tuhan, tapi mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang membawa banyak teman-temannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba lepaskan berkat, hamba lepaskan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan yang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.